Puji Bapak Yahweh ya. Kita akan lanjut dari pengajaran ini. Sekali lagi kalau ada memang yang mau bertanya silakan ya. Tapi ya, apa yang sudah bertanya saya nggak akan ini lagi ya. Ya nanti dicari aja dari jawaban-jawaban yang lalu ya. Di sini kita melihat dari kitab Samuel setelah anak hasil perkawinan yang dalam tanda kutip tidak baik antara Daud dengan Batsheba, akhirnya anak itu mati. Kemudian kita melihat atas kemurahan Tuhan, ya, si Batsheba ini hamil kembali kemudian melahirkan seorang anak yang dinamakan oleh si Daud Salomo, ya. Tetapi Nabi Nathan menamai anak ini Yedidyah, ya. Artinya Bapa Yahweh yang mengasihi. Ya, dari sini kita melihat, kalau kita lihat jalur hierarkinya kepemimpinan raja ini ya dari Salomo ya. Artinya dari Daud, Salomo, bukan dari, walaupun kita tahu kita sudah belajar minggu lalu, Salomo itu bukan anak yang sulung dari Daud. Dan juga bukan dari istri yang pertama ya. Tapi dari Batsheba itu istri yang ketujuh, dan ya bisa kita tafsirkan ini mungkin anak yang ketujuh juga. Nah, tapi kita melihat ya itulah cara Tuhan. Ya, apa sebabnya memang kita tidak tahu kenapa. Tetapi dari kita lihat di sini ya Tuhan punya rencana semua untuk menentukan siapa yang memang Dia mau angkat. Ya, tetapi kita melihat di sini ya di dalam pengangkatan Salomo ini nantinya ya tentunya di antara keluarga ya, mungkin dari istri yang kalau si Mikal kan nggak punya anak, istri pertama kan, tapi istri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dengan anak-anaknya masing-masing ini kan, terlebih setelah Daud nanti semakin tua, tentunya akan timbul pergesekan. Ya, tetapi di sini kita melihat ya, seperti yang berkali-kali saya katakan, firman Tuhan hanya mengajarkan bahwa Adam itu hanya punya satu istri. Torah juga mengajarkan bahwa dalam kitab Ulangan ya, Kejadian 1 pun itu Torah ya, di mana Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam. Tapi dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada para raja Israel, seorang raja itu harus hanya memiliki satu istri, tidak boleh memperbanyak. Artinya setiap pelanggaran ada akibatnya. Ya, di sini kita melihat, ya, dari sekian banyak istri, sekian banyak anak, ya tentunya timbul persaingan kan, siapa nanti yang ganti ini, ya. Tetapi di sini kita melihat ini juga untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Nathan dengan hikmat dari Bapa Yahweh ketika dia melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, itu tertulis dalam kitab 2 Samuel 12. Ya. 2 Samuel 12 nanti saudara baca, kita baca aja yang ayat 10 ya, mulai ayat 10. 2 Samuel 12 ayat 10 kita baca. Maka sekarang pedang tidak akan menyingkir dari sisi rumahmu untuk seterusnya. Karena engkau telah memandang rendah aku dan telah mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istri bagimu. Beginilah Yahweh berfirman, lihatlah aku akan membangkitkan yang jahat dari isi rumahmu melawan engkau, dan aku akan mengambil istri-istrimu di matamu, lalu memberikannya kepada orang dekatmu, dan dia akan berbaring dengan istri-istrimu di terik matahari. Sebab engkau telah melakukan secara rahasia, tetapi aku akan melakukan hal ini depan seluruh Israel
dan di depan matahari dan seterusnya. Kalau sudah baca ini bentuk nubuatan yang Tuhan nyatakan melalui Nathan. Bahwa pedang itu akan terus mengikuti ya keturunan daripada si Daud. Apa yang kita petik di sini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya. Apa yang tidak ditaburkan atau apa yang kita taburkan, ya, kalau itu bukan berasal dari Tuhan, itu kita harus cabut. Kalau nggak kita cabut, satu saat dia akan berbuah. Ya, di sini kita melihat dari sini, Daud memang sudah minta ampun. Ya, kalau saudara baca kita sudah lihat di ayat-ayat selanjutnya. Setelah anaknya mati kan, yang anak ini yang hasil dari hubungannya dengan si Batseba mati, kemudian dia bersihkan diri, dia kemudian langsung menghadap Bapa Yahweh. Ya masuk ke dalam kemah pertemuan, ya pasti dia minta ampun di situ. Itulah bedanya. Kita lihat dari dalam ayat ke-20 kita lihat ya. Ayat ke-20 kita lihat. Daud bangun dari tanah. Lalu mandi dan berurap dan dia mengganti pakaiannya, lalu masuk ke bait Yahweh dan bertelut. Kemudian dia masuk ke rumahnya, lalu dia minta dan mereka menyuguh roti baginya dan dia makan. Saya percaya di sini dia ada penyesalan dan dia minta ampun. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan Saul ya. Saul itu dia sudah bikin dosa. Tapi dia tidak mau bertelut di bawah kaki Bapak Yahweh minta ampun. Saya tangkap. Karena dia minta ampun. Tapi di sini tidak pernah disebut dia minta ampun. Tapi dia tidak mencabut semua apa yang pernah dia tabur. Bisa ditangkap. Ya, tidak disebut ya. Tidak ada tulisannya kan dia dicabut. Daud ini tidak pernah mencabut, ya itu kan dia kan harus cabut. Sebagai tanda, ya mungkin berdoa minta ampun ya. Ya dosanya dihapus karena Tuhan kan bilang memang dosanya dihapus. Tetapi apa yang kau tabur itu harus kau tuai. Nah ini yang kita diajarkan, inilah masa anugerah. Yesua mengajarkan, yang kita tabur itu harus kita oleh kemurahan Tuhan, kita harus cabut. Semua kata-kata, semua tingkah laku, semua perbuatan yang enggak benar, ya kita harus cabut. Ya. Dan itu hanya karena kemurahan Tuhan, sehingga karena itu saya katakan kan, dosa kita besar. Tetapi kasih Bapa Yahweh Tuhan yang saudara dan saya sembah itu lebih besar dari dosa kita. Karena itu kesadaran kita, karena itu kita diajar untuk mengerti. Kalau kan firman Tuhan mengatakan, kalau kita merendahkan diri, kalau kita mengaku dosa, dosa kita akan diampuni. Dan saya percaya kalau kita memohon kemurahan Tuhan, kita cabut semua apa yang kita pernah tabur. Nah itu saya percaya akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu kan Tuhan tidak pernah menaburkan hal-hal seperti itu yang kita taburkan, ya itu bukan dari Tuhan, tetapi itu dari manusia. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, yang sudah ditaburkan itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya Tuhan punya berbagai macam cara ya. Tuhan punya berbagai macam cara untuk mengingatkan anak-anaknya, supaya apabila ada hal-hal yang tidak benar ya yang telah kita lakukan dalam hidup ini, maka dengan iman kita memohon belas kasihan itu dicabut. Karena yang kita taburkan itu kan ya umpamanya kata-kata, tingkah laku itu kan kita udah nggak lihat lagi kan. Jadi kita bisa menafsirkan itu sesuatu yang seperti dosa. Ya, saya berani mengatakan bahwa dosa itu adalah roh.
Bisa ditangkap maksud saya? Dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Saya tangkap, ya. Torah itu firman. Firman itu juga roh. Pelanggaran terhadap roh ya mengakibatkan dosa. Dosa itu roh. Lo kenapa sih? Lo coba kau bongkar hatimu. Kan ada kepercayaan-kepercayaan lain kan. Ada orang yang dibelah, kemudian hatinya dibersihin. Pernah dengar itu? Ada kepercayaan-kepercayaan lain gitu kan. Hatinya dibersihin, ini dosa dibersihin. Loh. Juga ada anggapan orang-orang percaya. Orang-orang percaya seperti kita gini kan. Oh, firman Tuhan ditabur jatuh ke dalam, ya memang dalam bahasa Inggris heart ya. Heart itu jantung. Ya. Ya memang kan kalau dalam bahasa Inggris kan heart kan. Heart itu memang dalam terjemahan ya. Memang kalau dalam terjemahan kamus-kamus Indonesia itu sesuatu yang ada di dalam, bisa hati, bisa jantung. Tapi orang menerjemahkannya, ada orang yang itu jantung. Jadi jatuhnya ke dalam jantung. Loh, saya bisa menyatakan bahwa itu sebenarnya suatu ungkapan aja ya. Karena kalau jantung mau kau buka sama ahli jantung dibedah, itu nggak ada firman di situ. Bisa ditangkap maksud saya? Karena firman itu roh. Tetapi itu saya percaya hanya satu ungkapan Tuhan. Bahwa firman itu jatuh dalam hati. Hatinya memang kan ayat-ayat yang diterjemahkan dalam kitab suci kita. Firman itu jatuh dalam hati. Coba hatinya dibuka. Nggak ada firman di situ. Betul nggak? Nah saya percaya itu sebenarnya satu ungkapan. Karena memang kalau seandainya heart itu jantung. Ya kalau orang patah hati dibilang patah jantung nanti. Betul nggak? Nah, saya percaya yang dimasukkan Tuhan di sini adalah itu satu ungkapan ya, bahwa kalau dibilang hati sebenarnya itu jiwa ya. Saya mengartikan jiwa. Itu tidak bisa kita lihat. Ya. Saya aduh hati saya sedih. Betul nggak? Saya lagi sedih hatinya. Coba engkau buka hatimu, ada nggak kesedihan di situ? Nggak ada. Itu hanya satu ungkapan aja yang saya tafsirkan ya semacam roh aja. Roh yang memang tidak bisa kita lihat tetapi kita rasakan. Dan itu semua karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Itu semua hanya bisa dihapus dengan firman. Firman itu juga roh. Ya. Karena itu dosa, saya menafsirkan dosa itu adalah roh. Karena melanggar terhadap firman. Firman itu roh. Kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Roh yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan ini. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh. Jadi firman itu roh. Jadi dosa itu pelanggaran terhadap firman atau terhadap Torah. Jadi dosa itu ya roh. Bisa ditangkap? Nah semua yang kita taburkan yang bukan dari Bapa Yahweh, oleh kasih kemurahan Tuhan itu apabila kita mohon, itu dicabut sampai ke akar. Kita lihat dalam Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13. Sambil menangkapi dia atau Yesua berkata, setiap tanaman yang Bapa Sorgawi tidak menanamnya akan apa? Dicabut seakar-akarnya. Ya. Segala sesuatu yang bukan dari Bapa Yahweh yang mungkin pernah kita taburkan, kita minta kemurahan Bapa Tuhan tolong. Dengan iman kita cabut. Kalau putuskan. Sekarang pohon nih. Kalau putuskan muncul lagi. Ya. Tapi ya itulah itu ungkapan ya, ungkapan. Ya sebenarnya yang ya kita bisa aja menafsir. Saya sih lebih menafsir, lebih baik dicabut. Karena kalau diputuskan
Masih tumbuh lagi. Seperti mimpinya si Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar bermimpi, memang masih ada tunggulnya. Karena itu Daniel mengungkapkan, karena masih ada tunggul, setelah 7 tahun dia tumbuh lagi. Nah, artinya apa? Kita juga pakai hikmat lah. Kalau sesuatu yang pernah kita taburkan, itu yang bukan dari Tuhan ya. Kan ini bukan dari Tuhan. Yang bisa cabut itu hanya Tuhan, gak bisa kita. Karena yang kita cabut, yang kita tanam itu sudah berupa roh. Kan kita ngomong itu roh. Ya, firman itu roh, perkataan itu roh. Perkataan itu bisa mempengaruhi roh orang yang mendengar. Jiwa yang mendengar. Contoh lah umpamanya kan sekarang ini ya saya nggak begitu suka sih nonton drama-drama itu kan. Tapi saya lihat orang kalau nontonnya kok bisa nangis. Iya kan? Kenapa? Itu transferring roh. Transfer orang nangis, dia nangis. Ya, melihat orang ini jahat, dia juga, ini padahal itu kan film. Itu transferring roh. Nah, transferring roh itu ya kalau kita ikuti tadi apa yang Tuhan firmankan sebagai Yusuf, dia itu bukan sesuatu yang kebetulan ditaruh ya, bahwa dia itu dipenjara di bawah tanah. Itu satu ungkapan yang luar biasa bahwa kalau kita menguburkan keinginan duniawi, hubungan kita dengan Bapa Yahweh akan dekat.